Oke, udah terlihat. Oke, oke. eh, saya pembukaan dulu aja ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya ada sedikit terkendala terkait masalah device. Oke, kali ini kita masuk ke pertemuan kedua, eh, pembahasan tentang modeling struktur menggunakan software StatPro. Kali ini kita masuk ke subbab yang kedua, yang temanya itu kita hari ini membahas masalah bagaimana cara kita mengassign properties pada geometri yang telah kita buat sebelumnya. Oke, selagi kita menunggu, saya jelaskan sedikit. Jadi memang saya ulangi lagi bahwa ketika kita membuat suatu model analisis struktur, memang step-stepnya itu yang perlu kita perhatikan itu adalah yang pertama, kita buat dulu geometrinya, baik itu menggunakan nodel atau menggunakan elemen member, flat, solid, ataupun shell. Nah, setelah kita buat geometrinya menjadi satu kesatuan yang utuh, eh, lalu kita tugas yang kedua adalah kita memasukkan material propertiesnya. Eh, Baik itu dia menggunakan material apa, baik itu material beton ataupun baja ataupun kayu juga ada dan lain-lain. Nah, setelah itu kita masukkan penampangnya. Nah, jadi kali ini kita membahas terkait masalah bagaimana cara kita untuk mengassign, menginput eh, penampang yang telah kita buat ke Stato. Oke, penampang itu macam-macam teman-teman. Ada penampang yang sifatnya itu simetrik ya, seperti kotak, bulat, itu loh. Ada juga yang perimetik, yang bentuknya itu tidak beraturan, gitu loh. Nah, jadi penampang-penampang ini kita butuhkan untuk kita nantinya untuk kita cek nih. Jadi memang pada dasarnya software analisis struktur ini, mau itu menggunakan StatPro ataupun software lainnya, itu pada dasarnya kita eh, semacam seperti trial error ya. Trial error, eh, kita masukkan, kita buat geometrinya, kita buat penampangnya, kita input bebannya, lalu kita analisa. Setelah kita analisa ternyata hasilnya nggak oke, kita coba lagi dari awal. Itu seperti literasi-literasi yang terus berulang-ulang sampai menemukan suatu struktur bangunan yang memiliki beberapa kriteria, di antaranya eh, kriteria kekuatan, yang kedua kekakuan, yang ketiga itu stabilitas. Ada lagi yang paling penting di antara ketiga ini adalah kriteria apakah desain yang telah kita buat itu ekonomis atau tidak. Seperti itu. Nah, setelah kita menemukan penampang atau struktur yang ekonomis, baru kita eh, berikan output yang telah kita buat itu, atau kita buat sketnya ke modeling. Kalau biasanya itu kalau di perusahaan EPC, seperti dunia migas ataupun mining, biasanya itu dari engineering itu, dia mengeluarkan sket-sketan penampang geometri, materialnya apa, penampangnya dimensinya berapa, nanti diberikan kepada modeler atau mungkin 3D model, bisa dibilang nanti 3D model memodelkan bangunannya, nanti dari 3D model biasanya itu dia serahkan lagi ke 2D drafting, 2D drafter, drafter dua dimensi. Nanti disitulah eh, dibuat gambar kerja. Nah, gambar kerja itu nanti baru kita bisa berikan ke teman-teman di lapangan. Oke,
sekarang kita sudah bisa masuk ke layar kerja di Start Pro. Eh, nanti eh, file std-nya, jadi Start Pro itu filenya itu dalam bentuk .std. Jadi kalau teman-teman menemukan file .std, itu berarti artinya itu adalah file Start Pro model. Oke. Nah, kali ini saya sudah buat penampang. Jadi kali ini kita bahas mengenai bagaimana caranya kita mengassign suatu properties. Nah, jadi di sini saya sudah buat nih penampangnya. Ini kita open, open. Ya, kita tunggu dulu. Memang agak sedikit lemot. Jadi saya sudah buat penampang, penampang geometri. Eh, Nanti kita coba masukkan eh, apa tuh? Masukkan material propertiesnya dan shape-nya seperti apa. Oke, aja ya teman-teman. Oke, nah tadi kita sudah introduction dulu terkait dengan apa yang kita bahas kali ini. Kali ini kita mau coba bahas terkait masalah bagaimana cara kita mengassign properties di eh, StatPro. Oke, nah ini ada model geometri yang telah dibuat sebelumnya. Nanti filenya saya share ke teman-teman untuk coba-coba. Jadi ini ada model, ada geometri. Jadi kalau di StatPro itu, jadi kalau kita mau mengassign itu kita masuk di di pilihan di geometri, terus kita masuk ke properties. Nah, di sini ada pilihan sisi kanan sisi kanan layar itu ada pilihan eh, profil yang akan kita gunakan. Oke, jadi kita coba misalkan kita gunakan misalkan standar. Sini kita klik standar. Jadi di Start Pro itu ada macam-macam profil yang, nah jadi ada standar profil Cina. Jadi yang terbaru itu Start Pro itu ada kelebihannya itu dia punya standar profil Cina. Terus juga ada standar profil Eropa, India, Jepang, UK ataupun Amerika. Ini standar profil yang ada di Start Pro. Oke. Nah, kita pilih kalau di Indonesia itu kebanyakan tuh kalau kita mendesain struktur itu menggunakan standar desain profil entah itu dari Jepang ataupun dari US. Oke, kita coba yang US dulu aja. Nah, di sini ada macam-macam teman-teman. Ada profil siku, profil habim, profil tube, ada juga round, pipa bulat.
ada UEF, ada channel, ada pipa, dan lain-lain. Oke. Nah, kali ini kita coba dari geometri yang kita buat ini, kita mau mengassign, masukkan propertinya, properti penampangnya. Jadi misalkan kita ambil contoh, nah, kita mau ambil misalkan IWF atau Habim ya. Oke, ini untuk Habim, ini untuk A. Jadi pilihannya macam-macam. Nah, ini untuk IWF biasanya. Oke, kita contoh misalkan kita ambil biasanya itu W14 370. Ini sebenarnya satuannya itu artinya itu inci ya. Jadi kalau teman-teman mau lihat ini berapa milinya ntar ada di sini di keterangan. Dia lebar flanknya itu 412, 419, terus tinggi webnya itu tinggi profilnya itu 454. Seperti itu. Kita add dulu satu contoh, kita add, lalu kita pilih lagi, misalkan kita ambil contohnya hmm, BIM 1835 apa ya? 35 biasanya 1835. Oke, ini. Nah, di sini juga ada pilihan materialnya disesuaikan dengan eh, material yang kita pilih. Oke, terus kita add lagi, terus kita ambil lagi contohnya misalkan hmm, ini konbar, sorry pipa. Nah, di satuannya inci. Kalau melihat yang milinya di sini ada keterangannya. Kita ambil contohnya di sini. Nah, masukkan berapa ya? Jadi itu ini aja masukkan di sini. Oke, kita add. Terus kita ambil lagi untuk bracingnya. Kita ambil siku contohnya. Sikunya kita pakai siku 4 ini aja. Oke, kita add. Oke, cancel. Jadi di sini juga teman-teman bisa lihat selain profil-profil yang database profil yang ada di StatPro, teman-teman juga bisa lihat detailnya seperti berapa sih inersia sumbu X-nya, sumbu Y-nya. Sini memang dia. Oke. Nah, di sini kita bisa ngeliat juga nih, misalkan untuk profil HB misalkan ya. Nah, di sini ketahuan nanti ini berapa inersia sumbu X, sumbu Y, terus juga hmm, ada sampai ke sini. Nah, jadi kalau teman-teman mau lihat inersianya, bisa di sini. Oke, oke. Terus kita cancel. Oh iya, sebelumnya jangan lupa kita setting dulu unitnya ya. Kalau untuk setting unit, dia di sini satuan di geometri. Di sini ada pilihannya. Nah, di sini ada meter, kilonewton, metrik. Oke, apply. Nah, sekarang bagaimana caranya di Statpro itu kita meng-assign geometri yang ada kita buat ini. Yang pertama, misalkan kita mau meng-assign eh, profil BIM-nya ini, BIM-nya si struktur ini. Oke, kalau sekiranya teman-teman agak bingung nih, node-nya di mana misalkan. Nah, teman-teman aktifin aja sini label di sini ada node point. Nah, biar teman-teman nggak
eh, nggak bingung untuk melihat profilnya itu putus di mana gitu loh. Kita tampilkan note poinnya. Oke. Nah, caranya untuk mengesahin ini bisa kita klik tahan kontrol, tahan kontrol. Sekarang kita mau sign geometri beam ini. Oke, ini oke. Kalau misalkan agak susah view-nya, bisa kita rotate menggunakan tanda panah di keyboard, kanan kiri atas gitu kan, tanda panah di keyboard. Lalu kita kembali tekan kontrol. Ini kita yang ini geometri ini yang mau kita assign. Oke, lalu kita assign di sini. Yes. Nah, ini artinya geometri yang kita buat ini sudah terdefinisikan. Oke, kita lanjut untuk assign balok induknya. Tadi mungkin balok kita bilang balok anak kali ya, secondary beam. Kita assign balok induknya. Oke. Nah, sama seperti tadi caranya, teman-teman bisa menggunakan kontrol untuk select yang kita inginkan. Ini cara cara mungkin cara lambatnya ya, tapi mungkin lebih lebih enak kita gunakan karena kita bisa pasti nih mau select yang mana. Kadang-kadang kalau kita menggunakan selectnya itu ada yang cara seperti ini ya, sekaligus banyak. Ada juga yang eh, dia satu-satu seperti itu. Kita mending kita satu-satu aja dulu ya. Oke, memang ada sedikit lama. Oke, terus bina ini kita juga definisikan. Oke, tahan kontrol biar dia nggak hilang. Yang kita select. Oke, oke. Lupa ininya. Oh, sorry. Kita ulangi lagi. Mungkin cara yang lebih cepat aja kali ya. Oke, kita select ini. Lalu kita pilih tempat isometrik. Nah, lalu yang tadi yang sudah diselect, kita lanjut cek aja dengan tahan kontrol. Oke, oke, kita sign. Nah, terus yang ketiga kita definisikan untuk bagian kolomnya. Kolomnya kita masih menggunakan steel. Jadi kita coba yang steel dulu. Steel. Nah, jangan lupa ketika kalau di starter itu, kalau kita mau mengassign suatu properti, kita jangan lupa klik dulu itemnya, penampangnya di kolom kanan ini, baru kita masuk ke lembar lembar kerjanya. Biar nanti nggak kayak tadi, ketika kita misalkan mau assign ini, tiba-tiba kita lupa nih buat ininya, mau mengesannya. Jadi kita pas kita klik ini, tiba-tiba dia sudah hilang di sininya. Bagusnya kita pindah dulu ke item nomor 3, baru kita klik atau elemen yang mau kita assign, member yang mau kita assign. Seperti itu. Kita assign kali ini untuk kolomnya. Oke,
Oke. Nah, lalu yang terakhir untuk penampang stillnya, kita mau assign yang ininya, bracingnya. Ini kita ada elemen bracing. Bisa dengan cara-cara satu persatu tadi, atau mungkin men-select sekaligus ya. Hmm, tampak atasnya. Kita tampak atas, lalu kita select satu persatu. Lalu kita assign seperti itu. Oke, ini untuk bracing. Oke, nah kita save. Kalau teman-teman mau lihat nih yang kita masukkan tadi propertiesnya seperti apa sih tampak tiga dimensinya. Nah, di sini ada view, di ujungnya ada 3D rendering. Kita klik aja, nanti dia load. Nah, ini dia eh, geometri yang telah kita definisikan. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagaimana cara kita untuk mendefinisikan penampang yang prismatik, atau mungkin bisa dibilang tidak beraturan, atau mungkin penampang-penampang yang mempunyai parameter-parameter yang perlu kita input parameternya. Jadi di start for itu kita bisa pilih sama geometri, kita pilih properti, gitu kan. Terus kita pilih prismatik. Ini untuk kita mendefinisikan penampang-penampang yang custom, yang perlu kita input angka-angkanya, nilai-nilainya. Di sini ada lingkaran, ada kotak, ada juga balok P atau mungkin trapesium, dan juga taper. Nah, kali ini coba kita buat untuk circle ya. Nah, kita mau buat eh, kolom. Oke, di sini satuannya jangan lupa kita ganti dulu ke satuan mili. Caranya geometri, di sini ada icon input unit, pilih milimeter, apply. Oke, kita masukkan hmm, geometri misalkan circle kali ya. Oke, kita pilih properties lagi dari sini prismatic. Terus kita masukkan misalkan 25 mili. Oke, kita asumsikan dia sebagai steel. Kita bikin tie rod di sini. Oke. Terus yang kedua kita bikin kolom beton. Sematik lagi, rektang. Satuannya mili, jangan lupa. Contohnya kita bikin misalkan ukurannya 400 kali tingginya 600. Oke, konkret. Terus satu lagi kita buat ukurannya sama, 400 kali 400 konkret. Oke, kita punya tiga penampang baru dengan menggunakan prismatic property. Sekarang kita coba untuk memasukkan atau mengassign properti ini ke geometri yang kita buat. Sama seperti tadi, kita bisa rotate menggunakan apa tanda panah di keyboard seperti ini. Kita select, kita select brace-nya.
penampang diagonal ini, kita select member diagonal ini, set. Ini juga, ini cara. Jadi setiap orang tuh punya cara-cara sendiri untuk mengesan suatu penampang. Ada yang pengen cara yang seperti ini, klik satu persatu. Ada yang dia sekaligus. Jadi tergantung teman-teman. Ini hanya eh, kebiasaan saja. Nah, oke, nah kita sign, sudah kita sign sini. Oke. Kalau kita mau lihat lagi, apakah sudah di assign geometrinya? Kita lihat, kita scroll, kita bisa protect, berarti sudah terdefinisikan. Oke, nah sekarang yang kedua kita assign kolom ini ya, kolom kecil, kolom pendek ini. Kita klik satu persatu, tahan kontrol seperti biasa. Sorry, nah ini saya bilang nih, ketika kita men-select ini, lalu kita lupa untuk pindahkan item yang kita inginkan, kadang-kadang dia suka hilang langsung gitu loh. Nah di Start Pro ini nggak ada eh, select undo seperti kayak di software yang CSI ya. Jadi kita harus ulangi lagi caranya. Nah, select tuh. Oke, ini untuk yang kolomnya. Lalu lagi untuk belum ya ini. Oke, kita balik lagi mana yang belum. Oke, oke. Oke, belum muncul. Nah, belum yang bisa ada acara seperti ini. Tapi ini harusnya kebalik ini ya. Harusnya yang kolom itu. Ya, kita tambah lagi. Yang kita asal dulu yang 40-40. Nanti baru bin yang mana tuh binnya bin. Nah, ini dia. Lupa saya. Sini, jelas lagi. Nah,
lihat mana yang belum. Nah, teman-teman juga bisa lihat nih, kira-kira mana sih material atau properti yang belum kita assign. Itu bisa kita pilih select, ya kan? Lalu di kanan kanan pojok itu ada namanya missing property. Kita bisa cek mana sih kira-kira penampang yang belum kita definisikan. Nah, ternyata ini yang kita definisikan. Gitu. Jadi kalau teman-teman sudah definisikan semua, tiba-tiba ada yang terluput, kita bisa eh, lihat dengan cara kita pilih select, kita pilih missing property. Nah, berarti ini artinya itu geometri ini belum terdefinisikan penampangnya. Oke, kita definisikan dulu. Oke, oke. Nah, ini harusnya tadi itu harusnya tadi, oke, ini udah, udah definisikan semua. Nah, ini tadi harusnya itu kita bisa klik view, kalau mau lihat hanya yang kita select aja. Nah, tadi kita ada salah. Harusnya ini eh, beamnya beam steel ya. Oke, close. Kita lihat lagi. Hmm, oh, kolom lensa. Oke. Ini kolom yang lebih. Oke, yes. Ini kita cek lagi. Udah oke. Oke, ini kita sudah punya geometri struktur yang telah kita definisikan. Kita close. Terus, nah, kita kadang-kadang kan kalau kita modeling bracing ya, itu kan bracing itu harus sesuai dengan kondisi eh, existing. Nah, kalau kita lihat di sini, itu bracing itu suka terbalik gitu loh. Jadi mau nggak mau kita buat dia, kita definisikan dia sesuai pada tempatnya. Mau nggak mau kita harus rotate dia. Nah, kalau kita zoom ya, kita zoom, lepas dulu nih. Nah, kita zoom itu dia itu segitiganya dia terbalik. Nah, harusnya itu kan segitiganya itu kan eh, penampangnya itu sejajar dengan si beam ini ya. Ini kalau di Start Pro itu si angle-nya itu terbalik. Mau nggak mau kita harus rotate ini. Caranya kalau di Start Pro itu kita kembali ke geometri. Nah, terus kita pilih di sini ada namanya itu eh, spesifikasi ya. Jadi kita mau definisikan dia di rotate. Gitu ya. Tapi beam. Nah, di sini ada BT angle. Itu artinya kita eh, memutar si penampang ini sesuai dengan berdasarkan sumbu lokalnya si penampang. Nah, sebelum itu, biasanya teman-teman tuh kan butuh nih, untuk tahun ini kira-kira kalau cek eh, local axis-nya si penampang tuh seperti apa sih gitu loh. Nah, caranya kita bisa klik yang namanya label, terus kita lihat di sini beam orientation-nya. Nah, ini dia. Ini orientasi si beam-nya, si membernya.
berdasarkan sumbu lokalnya. Jadi yang teman-teman pernah pelajari kalau di bangku kuliah teknik sipil itu kalau di eh, lokal akses itu menggunakan kaidah tangan kanan. Jadi kalau biru itu kalau di Stat Pro itu sumbu X, yang merah itu artinya sumbu Y, yang Z itu sumbu yang Z itu yang warna hijau. Nah, gitu. Jadi saya ulangi lagi yang kalau di Stat Pro itu yang lokal X-nya itu adalah yang biru, sumbu biru. Untuk yang lokal Y-nya itu adalah yang warna merah. Dan untuk yang lokal Z-nya itu adalah warna hijau. Seperti itu. Oke, kita kembalikan bisa menggunakan shortcut. Tadi itu ada shortcutnya itu Shift O, Shift lalu tekan O. Oke, nah yang jadi PR kita itu kita punya angel yang terbalik orientasinya. Jadi eh, kita pilih dulu, select dulu properti yang mau kita ubah. Select. Di sini kita pilih property name. Berdasarkan apa nih? By propertinya. Nah, kita mau misalkan kita mau ubah BT Angelnya ini. Oke, close. Lalu kita kembali ke view, ke new view. Oke. Nah, jadi ini kita khususkan untuk melihat Windows View yang untuk yang Angel aja, Blessing aja. Kalau kita lihat eh, posisi profil sikunya itu dia terbalik seperti ini kan. Nah, ini idealnya kita harus sesuaikan dengan kondisi pabrikasi. Jadi kalau kondisi pabrikasi itu biasanya itu kalau ada bracing siku ketemu siku, dia istilah pabrikasi itu ketemu punggung atau back to back ya, seperti itu. Nah, kita ubah dulu orientasi data angle-nya, local access-nya. Oke, caranya kita bisa eh mas dulu ini, kita select ini, lalu kita pilih spesifikasi. Nah, di sini ada spesifikasi, ada BIM. Kita pilih BIM karena kategorinya adalah BIM. Kita memutar orientasi membernya, data angel. Lalu kita putar dia, eh, sekarang kita putar 90 derajat ya. Kita lihat seperti apa perubahannya. Kita select lagi, kita view, kita rendering. Oke, nah jadi si angelnya itu sudah berputar orientasinya, tapi ini masih salah. Harusnya dia eh, back to back ya istilahnya itu. Kita ulangi lagi, spesifikasi, data angel, kita coba angel, belum bisa pilih angel 45. Oke, kita select lagi, rendering. Nah, dia sudah eh, punggung ketemu punggung atau back to back angel seperti itu. Oke. Nah, kalau yang tadi kan ada pilihannya add angel ya. Add angel itu kalau di starter itu kalau tadi tuh angel itu dia 90 dikurangi sudut. Kalau air angel itu dia 180 dikurangin derajat yang kita inginkan. Tapi biasanya sih kita menggunakan yang ini kalau mau mengubah orientasi si member. Oke. Nah, selanjutnya selanjutnya kita belajar setelah kita buat geometri, kita mengassign propertiesnya,
lalu kita melihat lokal aksis si penampangnya, lalu kita mencoba untuk mengubah orientasi penampangnya, lalu kita coba buat grup. Jadi kalau teman-teman bikin geometri yang complicated, biasanya teman-teman tuh butuh buat namanya grup. Jadi penting banget buat grup itu. Biar nanti ketika kita mengselek sesuatu itu nggak saling tumpang tindih gitu loh, atau nggak atau mengurangi error kesalahan dalam mengselek atau mengassign suatu properti ataupun material. Jadi kalau kita buat grup di Start Pro, jadi kita pilih select group, select. Nah sini ada grup kanan atas kanan pojok. Oke, ini ada select beam, steel column. Jadi dia langsung mendefinisikan hmm, si Start Pro ini mendefinisikan tiap-tiap penampangnya. Jadi kalau teman-teman mau men-select eh, penampang, misalkan saya mau mau men-select misalkan concrete kolomnya, jadi teman-teman bisa ke property name, terus nanti by property juga bisa seperti ini, misalkan propertinya, atau teman-teman bisa berdasarkan select group yang telah Start Pro otomatis buat, gitu. Jadi di Start Pro tuh kalau misalkan dia buat misalkan Vibres, tiba-tiba dia langsung, misalkan kita buat member diagonal, dia langsung mendefinisikan tuh, oh, ini berarti artinya Vibres seperti itu. Terus kalau kita misalkan buat uh, AH brace, horizontal brace, dia langsung nih, langsung mendefinisikan itu adalah grup horizontal brace. Seperti itu. Oke. Oke. Selanjutnya kita mau uh, buat master slave ya. Baratnya itu uh, uh, mendefinisikan si node-nya itu apakah dia bersifat rigid link atau semi rigid. Itu caranya itu kalau di start flow itu kita pilih spesifikasi. Oke, nah terus kita pilih dia add master link. Kita pilih node karena kita mau membuat kekakuan di setiap nodelnya. Jangan lupa teman-teman kalau mau select nodel, jangan lupa select kursornya diubah dulu. Nah, jadi kalau teman-teman mau membuat kekakuan di tiap-tiap nodelnya, baik itu rigid ataupun semi rigid, itu di Start Pro tuh kita ke menu bar spesifikasi, masuk ke toolbar node, ada sini kita pilih node, sebentar, kita add. Nah, di sini, kalau kita mau mau mengubah dia menjadi rigid link kah atau bukan, kita ambil contoh. Sekarang kita mau ambil node. Nah, di sini untuk mendefinisikan kekakuan di tiap-tiap floornya. Kalau ini kita mendefinisikan di tiap-tiap sendi plastisnya di pertemuan antara kolom sama baloknya. Oke, sebentar. Oke, sebentar kita break dulu sampai 2 menit ya. Teman-teman mungkin silakan coba, nanti saya coba share filenya di chat dulu. Chat, ini bagi teman-teman yang sudah install Start Pro, mungkin silakan bisa mencoba ya.
Oke, saya udah share di chat. Silakan teman-teman download dan coba dulu sebentar bagaimana cara mendefinisikan eh, geometri-geometri yang telah kita buat tadi. Oke, kita break dulu sebentar selama 3 menit. Silakan dicoba. Jadi kali ini kita mau coba buat mendefinisikan kekakuan di node-nya. Jadi node ini kita pilih kursor node di sini. Kita kembali ke tampak atas lagi. Kita mau definisikan dia kekakuannya. Kita ke toolbar spesifikasi. Terus kita pilih node. Sini add control. Nah di sini nih kita bisa pilih mau dia rigid kah atau dia hanya kaku terhadap sumbu X misalkan, atau sumbu kekakuan sumbu ZX, jadi dia hanya terhadap ZX saja, jadi dia Z dan X-nya kaku, tapi dia bisa defleksi telat sumbu globalnya. Kalau ini artinya dia sumbu global YZ-nya yang kaku, tapi nanti dia ada defleksi di sumbu X-nya. Nah, karena ini adalah penampang beam, member beam, maka kita bikin kekakuannya itu terhadap XZ. Jadi dia masih bisa translasi, masih bisa bergerak ke arah sumbu Y. Kita add, muncul di sini, dependent JX control one zone. Lalu kita assign, jangan lupa send to node. Kalau send to view, itu teman-teman nanti mengassign semua yang geometri yang ada di eh, apa tuh di window kerja. Jadi kita pilih assign to selected node. Kita assign. Oke, ini sudah assign. Kita mau lihat, bisa kita klik. Oke. Ini untuk mengassign kekakuan di node-nya. Biasanya tuh kalau kita bangunannya konkret ya, bangunannya beton, contohnya yang di sini, contohnya itu yang di geometri ini, itu kita biasanya mengassign kekakuannya itu rigid, seperti itu. Kekakuan. Oke, kita lanjut. Nah, terus juga kalau di eh, kita kembali ke spesifikasi juga. Jadi kalau di struktur steel itu biasanya itu kalau teman-teman yang sudah terbiasa mendesain steel itu biasanya tuh kalau di membernya itu member beamnya itu terutama beam balok anak atau secondary beam itu kita biasanya ada spesifikasi yang sifatnya itu dia merilis. Jadi kita harus merilis beam ini. Nah, yang mau kita rilis itu biasanya tuh beam-beam yang ada di balok secondary. Kalau balok utama biasanya jarang kita rilis, tidak boleh kita rilis. Nah, caranya untuk kita membuat model rilis di Start Pro itu pilihannya itu ada di kembali lagi ke spesifikasi. Di sini ada beam. Nah, sini ada pilihannya rilis. Atau teman-teman bisa ke kolom sebelah kanan. Sini ada beam. Nah, di sini ada pilihannya rilis. Oke. Nah, sebelum kita mengesan itu, kita definisikan dulu nih. Biasanya kalau balok secondary atau balok anak itu, kita biasanya itu eh, membuat dia rilis itu ke arah momen Y dan momen Z-nya. Tapi kalau momen X-nya dia tidak dibuat rilis. Jadi kalau di Start Pro itu kita biasanya pilih yang ini, MY, MZ-nya yang kita rilis. Lalu kita add,
Nah, ini untuk startnya. Jadi eh, membernya itu tuh ada istilahnya tuh ada join atau nodal star, nodal star ke nodal finishnya. Nah, jadi yang mau kita rilis itu adalah member ini, maka yang perlu kita buat itu adalah eh, rilis terhadap eh, member yang awal atau member titik awalnya sama member ke titik akhirnya, finishnya. Nah, jadi kita definisikan juga untuk yang beam rilis yang arah finishnya, arah yang N-nya terhadap MY dan MZ. Oke, nah ini sudah kita buat nih. Eh, nah, lalu kita coba assign member yang mau kita rilis, jadikan sebagai rilis. Jadi kita tambah atas, kita pilih select beam di sini, atau teman-teman bisa langsung select seperti ini. Terus tahan kontrol, ini juga kita rilis, karena kita definisikan dia sebagai balok anak atau secondary beam. Ini juga kita oke, kita, kita coba lihat tampaknya simetriknya. Ya, ini yang rencana mau kita jadikan rilis. Oke, nah ini juga kita rilis. Oke, nah kita assign beam. Nah ini dia arti. Jadi artinya kita masih mendefinisikan si membernya itu sebagai penampang rilis. Penampang rilis itu adalah penampang yang dia tuh tidak terjadi momen. Jadi tidak ada momen. Jadi perlakuannya bisa dibilang sendi seperti itu. Nah, kalau yang penampang-penampang yang balok induk seperti ini itu tidak kita rilis. Jadi yang kita rilis itu hanya penampang-penampang yang sifatnya itu hanya secondary beam saja. Oke, nah kita belum definisikan yang end membernya. Kita kembali ke view, nampak atasnya, kita select yang tadi, select member yang mau kita rilis, lalu sign. Nah, ini sudah kita definisikan, artinya member ini kita rilis terhadap momen Y dan momen Z. Jadi dia tidak ada momen Y dan tidak ada momen Z di situ. Oke, kalau kita mau buat orientasinya lagi, kita bisa pilih label, orientasi. Nah, di sini. Oke, kita ambil contoh satu. Artinya dia tidak ada momen searah sumbu Y, itu yang merah, dan tidak ada momen Z di sini, atau momen torsi biasanya. Itu dia hanya terjadi momen sumbu X lokal, seperti itu. Kita kembalikan ke tampilan awal, bisa shift 0 atau ke label, seperti tadi. Oke, nah tadi kita sudah definisikan nih, eh, membuat member secara rilis. Sekarang kita coba eh, offset, offset member ya. Kalau jadi kalau kita tampak tiga dimensi itu kadang-kadang kita temukan member-member tuh yang dia tuh satu sama lain tuh dia ini kayak gini kan, dia tidak saling, jadi tidak rata ya, karena emang sifatnya tuh dia penampang penampang propertinya itu center line to center line. Jadi mau nggak mau kita harus offsetkan dulu nih
ke bawah sesuai dengan aktual kondisi aktual seperti itu. Jadi oke, kita akan balik tadi ke properti ini sepertinya ada yang tertukar di 600, ini 400. Nah, ini kalau kita lihat, nah ini ada kalau kita mau ini kan si baloknya dan kolomnya itu dia tidak rata ya, karena memang kalau di model-model struktur itu biasanya itu dia memang karena ini metode frame analysis, jadi frame analysis itu yang diambil itu adalah center line si penampang, bukan sisi tepinya. Nah, jadi karena model ini tidak rata penampangnya, ya penampang tidak rata, tidak mewakili kondisi aktual, maka kita buat dia mewakili kondisi aktual dengan cara kita membuat dia offset sesuai pada peruntukannya. Oke, ini kita coba offset. Nah, sama. Pokoknya kalau teman-teman mau mengubah spesifikasi member ataupun node, teman-teman pilihannya itu ada di spesifikasi. Ini semua toolbarnya. Nah, kalau teman-teman mau mengubah spesifikasi node, teman-teman pilih di node. Tapi kalau teman-teman mau mengubah spesifikasi si member, teman-teman pilih beam. Nah, kali ini kita pilih beam. Nah, di sini ada perintah namanya offset. Kita mau coba dia offset. Nah, sama kayak tadi juga. Jadi, eh, jadi yang mau kita offset itu startnya dan endnya. Nah, startnya itu kan karena kan tadi kita bentuk kolomnya, bentuk baloknya itu ukuran 600, kita coba misalkan offset ke bawah, ke sumbu global bawah, kita coba 150 untuk startnya. Oke, dan untuk end-nya, kita pilih bin juga, untuk end-nya kita pilih sama juga, offset minus 178, 50. Oke, lalu kita assign yang baloknya untuk melihat apa sih perbedaannya. Jadi kita select, kembali ke tampilan view, kita pilih front view, teman-teman bisa select sekaligus atau mungkin satu persatu, isometric, gitu kan. Kita kembali ke spesifikasi. Nah, ini kita assign startnya, lalu kita juga assign end-nya. Ini maaf, ini harusnya end. Ini kita assign juga end-nya. Nah, dia otomatis dia turun. Nah, kalau teman-teman mau lihat perbedaannya, teman-teman bisa view, kembali ke 3D rendering. Nah, dia udah turun, tapi belum signifikan. Oke, kita coba. Kita coba hmm, di tinggi satu, ini berarti kemungkinan 8. Ini kita scroll, kita zoom. Dia udah lumayan turun ini. Di sini udah turun dia, udah rata. Jadi si baloknya itu sudah rata dengan kolomnya. Oke. Nah, ini cara untuk meng-offset suatu elemen member. Oke, kita coba. Hmm, Setelah itu kita coba untuk offset yang ini kali ya, yang steel beamnya. Jadi,
bisa select, kita mau coba ini, bisa pilih grup, ini steel beam. Oke, setelah kita pilih steel beam, kita pilih ke spesifikasi, kita pilih send to solid beam. Ini kita bisa set startnya, ini misalnya 78, dan juga oke, let's say, oke, set, dan ini send. Oke, ini cara untuk kita buat offsetnya ya. Lalu next selanjutnya kita mau coba eh, lagi udah buat rigid zone. Lalu selanjutnya kita mau buat reduksi. Misalkan kalau teman-teman, eh, misalkan kalau di struktur itu kan, kalau di SN itu diatur, kalau misalkan teman-teman eh, membuat itu sebagai penampang konkret, itu biasanya itu ada faktor reduksi karena disebabkan karena ketidaksempurnaan saat konstruksi. Biasanya itu caranya itu kita mau nggak mau kita reduksi itu inersianya. Nah, kalau di StatPro, cara kita untuk mereduksi inersianya, itu kita bisa pilih sama seperti tadi, spesifikasi, kita pilih beam, lalu kita pilih crack property. Jadi, si beam itu kita definisikan sebagai penampang crack karena faktor biasanya itu faktor ketidaksempurnaan saat konstruksi. Makanya si penampang itu mau tidak mau kita reduksi dulu. Nah, biasanya itu kalau untuk eh, beam, itu faktor reduksinya itu eh, kalau di SN itu diatur dia 0,7. Defaultnya itu stat pur itu mendefinisikan satu. Jadi seolah-olah penampang itu dianggap penampang yang sempurna. Tapi kenyataannya kalau dikonstruksi itu kan kita tidak bisa nih memastikan eh, bahwa kondisi mutu betonnya itu bagus, terus juga alignment vertikal si kolomnya itu bagus, sesuai dengan center line. Makanya ada faktor reduksi. Makanya di situ kita mau nggak mau kita reduksikan penampang yang kita buat. Nah, kalau di BIM biasanya tuh faktor reduksinya tuh 0,7. Jadi kita bisa pilih di sini 0,7. Saya ulangi lagi, kita bisa pilih ke spesifikasi BIM, lalu kita pilih crack property di situ. Nah, di situ ada torsion. Torsion itu 0,7 kita ubah. Terus juga inersianya kita juga kita reduksi 0,7. Inersia arah sumbu Z-nya juga sama kita reduksi juga. Oke, kita add. Ini kita punya faktor reduksi untuk BIM. Oh, untuk kolom, sorry, untuk kolom. Terus yang kedua, faktor reduksi untuk BIM. Kalau BIM itu biasanya faktor reduksinya itu 0,35. 0,35.
Nah, ini cara kita untuk mendefinisikan penampang crack pada start pro. Nah, lalu kita coba assign nih 0,7 atau reduksi 0,7 pada kolom biasanya. Caranya sama. Kita bisa ke tampilan view dulu, tampilan depannya. Kita bisa sekaligus select dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri juga bisa. Kita kembali ke view, kita assign di sini. Yes, send to bin. Yes. Nah, untuk penampang binnya 0,35 kita reduksi. Sama kita select lagi, select lagi, kita assign. Oke, jadi kita sudah punya penampang beton yang sudah direduksi. Nah, biasanya reduksi faktor crack ini tuh hanya berlaku di struktur beton. Kalau struktur baja itu dia jarang tidak pernah dibuat faktor reduksi. Biasanya tuh kalau di struktur baja itu ada namanya imperfection geometry dan itu nanti jadinya itu adalah notional load, load, bebannya yang kita kalikan koefisien. Nah, kalau di beton kita mau bikin penampang crack dengan kita mengurangi mereduksi inersia dari penampang itu. Oke, ini sudah kita definisikan untuk kolomnya, untuk bak locknya juga sudah kita definisikan. Nah, lalu kita juga misalkan mau definisikan eh, apa tuh penampang steel. Jadi kalau penampang steel itu ada istilahnya itu apakah dia sebagai penampang yang hanya menerima aksial saja, baik itu tension, tarik ataupun tekan, atau penampang yang sifatnya kedua-duanya. Dia bisa menerima tension, bisa menerima kompres, tekan. Nah, jadi kalau kita untuk mendefinisikan penampang, spesifik penampang daripada elemen baja, itu sama dengan buton tadi. Kita ke menu bar spesifikasi, kita pilih beam di sini, lalu atau mungkin bisa juga melalui kolom kanan ini, sebelah kanan juga ada di sini beam. Nah, di sini terlihat ada beberapa pilihan untuk kita mendefinisikan penampang-penampang baja, yaitu ada kita mendefinisikan dia sebagai truss atau penampang kompres tekan atau tension dan lain-lain. Nah, oke. Kali ini kita coba definisikan eh, brace yang telah kita buat tadi sebagai penampang atau member tension. Saya kembalikan dulu. Di sini di sisi kanan ada pilihan beam. Kita pilih beam. Lalu kita pilih tension. Kita add. Oke. Nah, terus kita coba definisikan yang penampang yang brace tadi. Teman-teman bisa select satu persatu atau mungkin sekaligus by group. Select group, terus kita pilih V-brace. Nah, kita definisikan dia hanya penampang yang menerima tension saja. Biasanya kalau di struktur baja, brace-brace itu hanya berlaku sebagai tension saja. Oke, oke. Ini artinya penampang telah kita definisikan sebagai penampang tension saja atau penampang yang menerima gaya tarik saja. Oke, selanjutnya, selanjutnya setelah semuanya kita definisikan, kita sudah masukkan properti properti penampangnya, kita juga sudah eh, definisikan kondisi membernya, kita juga sudah mengubah orientasi penampangnya,
terus kita juga sudah mengoffset penampangnya sesuai kondisi aktual, lalu langkah selanjutnya kita buat perletakan. Jadi jangan lupa kita buat perletakan. Nah, seperti yang teman-teman tahu, perletakan itu ada macam-macam. Nah, kalau di Start Pro, langkah selanjutnya telah kita definisikan geometri, sudah kita definisikan, properti sudah, material sudah, lalu kita spesifikasi sudah, lalu kita definisikan perletakannya atau supportnya. Nah, supportnya itu macam-macam, bisa melalui bisa fix, pin, ataupun custom. Atau teman-teman bisa pilih ke sudut kanan bawah, grid. Nah, teman-teman mau mendefinisikan itu sebagai fix kah atau pin kah atau mungkin roll kah dan lain-lain. Atau juga teman-teman kalau punya punya case misalkan mau mendefinisikan slab on ground, bikin slab di tanah itu bisa definisikan sebagai uh, biasanya itu enforce bat ya, foundation. Jadi teman-teman masukkan modul kekakuan di sini, subjek kekakuan di sini. Itu kalau teman-teman mau mendefinisikan seperti kayak misalkan fondasi yang panjang kayak gitu. Oke, kita kali ini hanya belajar yang sederhana aja, fix, pin, fix bar. Nah, fix itu dia menerima eh, derajat kebebasan itu berjumlah 6. Eh, translasi arah fx, fy, fz, momen x, momen y, momen z. Oke, inilah yang dimaksud dengan derajat kebebasan atau degree of freedom-nya. Oke, kita klik misalkan dia fix, terus kita pilih lagi misalkan kita asumsikan dia sebagai pin juga. Oke, nah untuk mendefinisikannya, teman-teman jangan lupa kursornya itu dipilih select sesuai dengan kebutuhan. Kalau teman-teman mau definisikan support, teman-teman harus select itu sebagai kursornya sebagai node. Nah, lalu kita coba pilih. Kita pilih tampak depan, kita select, nah, terus kita pilih tadi support fix, kita assign. Oke. Oke. Nah, misalkan untuk yang bajanya kita definisikan dia sebagai peletakan jepit, kita select. Nah, jadi kita sudah punya dua peletakan. Peletakan di struktur beton yang kita asumsikan sebagai peletakan jepit, dan peletakan di struktur bajanya kita asumsikan sebagai peletakan sendi. Itu untuk mendefinisikan perletakan di Stat Pro. Oke, kita break sebentar. Coba saya ingin teman-teman coba. Kita break 3 menit ya. Silakan teman-teman coba untuk mendefinisikan perletakan ataupun eh, sifat membernya atau spesifikasi dari membernya. Oke, silakan dicoba. Kita break sebentar.
Jadi kalau untuk membuat grup di di Start Pro, sebenarnya saya lupa. Ini sebenarnya tadi sudah saya definisikan grup di awal ya. Jadi emang ini bukan terdefinisi otomatis, tapi sudah saya definisikan di awal. Jadi caranya sih kita bisa tekan Ctrl Shift G, ya, atau geometri, Ctrl Shift G. Eh, Atau di sini mana ya? Ini shortcutnya. What? Sebentar. Dia itu, nah di sini, sorry. Jadi saya lupa bilang tadi sebenarnya itu udah saya definisikan di awal. Nah di sini cara kita mendefinisikannya itu kita buat kembali dulu ke select beam utilities. Nah jadi misalkan kalau teman-teman nih saya mau membuat grup di Start Pro, kita ke menu bar utilities, terus kita pilih grup, terus kita select penampang yang mau kita jadikan grup. Misalkan saya buat ini grup kolom beton misalkan. Terus gitu. Kita create namanya apa? Misalkan kolom beton. Jadi beam, tipenya beam. Oke, lalu associate. Oke. Nah, ini dia. Jadi emang sebenarnya udah saya definisikan pas sebelum tadi kita mulai. Nah, kalau kita mau coba yang tadi kita buat, kita pilih select group sini. Nah, kayak gitu. Oke. Jadi nggak otomatis kita definisikan itu yang kalau otomatis itu kalau nggak salah di Start Pro yang ini Start Start Pro yang physical di otomatis tuh. Tapi kalau yang analytical kita eh, mendefinisikan sendiri grupnya. Seperti itu, Ibra. Jadi eh, stepnya tadi Pak, dari setelah kita buat geometri, kita buat grup untuk tiap elemen struktur yang sama ya berarti Pak. Ya, benar. Jadi Oh iya kita Pak. kita buat grup sesuai kebutuhan ya. Kalau kita mau buat grup sebagai kolom, kita buat grup kolom di sini. Kalau kita mau definisikan dia grup balok aja, kita buat grup balok aja di sini. Ini penting nih, kita mendefinisikan si grup ini. Karena kalau kita menemukan struktur yang kompleks banget, kadang-kadang kita suka salah select, suka salah assign, baik itu assign materialnya, atau kita definisikan assign propertinya. Makanya alangkah baiknya ketika teman-teman buat satu geometri utuh, teman-teman langsung buat grupnya segera, sesuai dengan kebutuhan teman-teman masing-masing. Nah, kayak gini kan saya udah definisikan ini sebagai steel beam, steel kolom, nah, brace horizontal, dan brace diagonal. Seperti itu. Lokasinya di utilities, di grup. Biasanya tuh kalau ini shortcutnya Ctrl G. Jadi kalau teman-teman mau bikin grup, shortcutnya itu Ctrl G. Lalu pilih create. Jangan lupa di sini definisikan beam atau sebagai geometri utuh atau sebagai floor.
Seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaan dari teman-teman? Saya Pak, kalau eh, misal kita mau define material sendiri, berarti stepnya define material dulu ya Pak? Nah, iya benar. Sebelum masuk ke properties atau oh nggak ngikat sih sebenarnya. Ya, jadi bisa bagusnya sih kita define dulu material ya, Iya Pak. baru ke properti ya. Karena kalau defaultnya Pro itu dia sudah ada tuh defaultnya Pro itu material yang dia gunakan. Tapi kalau kita kan kadang-kadang mau nggak mau kita definisikan dulu ya. Nah, kalau contohnya kita buat definisikan material custom yang sesuai kebutuhan kita, kita pilihnya di material, lalu kita pilih create seperti ini, masukkan uh, parameter material propertiesnya, atau mungkin teman-teman bisa edit ini. Jangan lupa satuannya, penting banget satuannya kalau mau ngubah di geometri, unit, satuannya Newton, kan? Baru kita ubah, baru kita edit. Nah, seperti itu. Atau kita ketik yang baru, namanya misalkan FC 25. Nah, di sini jangan lupa diisi sesuai dengan material properti yang kita ketahui. Jangan lupa satuannya juga diubah. Kayak gitu. Ini konkret. Nah, kalau konkret dia nggak ada yang stringnya, dia hanya kompresif string aja. Gitu. Anggaplah ini sudah oke, tapi uh, dia terdefine di bawah. Nah, lalu pas ketika kita di propertiesnya, kita mau ngubah nih, atau kita buat baru, misalkan buat baru. Hmm, Nah, bisa yang pakai standar atau legacy seperti ini. Ini untuk yang material steelnya. Anggaplah kita mau buat thickness, mau buat slab ya. Kita ke thickness. Nah, kita definisikan misalkan 120 mili, 120. Nah, ketika kita mau send materialnya, kita pilih yang kita pilih tadi, FC 25. Lalu add seperti ini. Nah, makanya bagusnya sebelum kita buat propertinya, mendefinisikan propertinya, kita jangan lupa yang paling utama itu kita definisikan dulu materialnya sesuai dengan kebutuhan kita. Karena kalau di Stat Pro itu customnya itu kadang-kadang nggak sesuai yang kita inginkan, begitu kan? Mau nggak mau kita bikin sendiri nih sesuai kebutuhan kita. Oke, betul. Ada lagi, Ibra? Kalau yang di prismatik Pak, Hmm? eh, misal saya mau assign profile yang double C, Double C. double C di standar ya berarti. Nah, bisa di standar, itu di legacy. Legacy ini yang klasiknya ya, bisa dibilang tampilan klasiknya. Nah, kita coba yang legacy aja ya. Legacy, oke, nah, C ya, C. Nah, kita pilih contohnya misalkan di profil standar Japans. Nah, itu ada C kan, C channel. Nah, sini ada pilihan Ibra. Ada yang single aja, ada yang double channel, tapi berapa spacingnya, atau yang dia front to front. Front to front tuh jadi ntar jadi kayak dia kayak semacam kalau kita menggunakan profil C. Jadi kalau front to front tuh kayak jadi HSS Pak. ya jadi AS jadi tube ya. Iya Pak. Ya. Nah, jadi di situ pilihannya. Nah, ini bisa kita sesuaikan dengan katalog profil baja yang ada di pasaran ya. Kayak gitu. Kalau yang standar itu emang dia agak
grafiknya nggak bagus sih, tapi bikin bikin lama bukanya gitu loh. Bagusnya teman-teman pilih Legacy aja. Nah, itu yang membedakannya. Nah, terus kalau mau bikin round bar, biasanya tuh di sini nih ada tuh itu ada di standar Dutch ya, di standar. Kalau misalnya kita mau bikin tie rod ya, tie rod solid gitu. Nah itu kalau dirimu mau buat tie rod itu adanya itu di standar Dutch. Nah di sini ada pilihan solid round gitu. Karena kalau yang prismatiknya itu bisa juga sih, tapi bisa kita pilih di sini. Biasanya kita pilih di solid round di standarnya eh, Dutch ini berarti Belanda gitu. Nah, selain kita pilih juga di sini bisa melalui prismatic eh, circle atau kita pilih ke legacy tapi yang standarnya Dutch. Itu kalau mau memodelkan tie rod ya seperti itu. Tie rod solid rod. Oke. Oke, ada lagi yang mau ingin tanyakan? Ada lagi? Cukup ya. Kita lanjut ke materi yang sedikit lagi mau selesai. Kita lanjut materi bikin model taper ya. Biasanya tuh kalau model taper ini tuh dipakai tuh kayak di contoh kasus tuh kalau kita mau bikin gudang baja PEB yang bentang panjang, long span, itu biasanya kita butuh bikin model taper. Nah, caranya sebelumnya saya sudah buat geometri. Kita bilang ini, set. Oke, saya share. Kalau mau coba, saya share di chatting. Oke, oke. Nah, nah jangan lupa satuannya kita ubah ke milimeter. Geometri unit. Nah, kali ini kita mau coba mau belajar bikin taper profil atau penampang taper. Oke. Nah, sama caranya seperti tadi, kita masuk ke properti. Ah, oke lah, kita definisikan dulu material ya. Kita mau bikin dia model material yang ada di Indonesia. Misalkan kalau di Indonesia itu pakai biasanya standar code-nya itu Jepang atau US ya. Kita misalkan dia hmm, ini 4 grid, itu base file-nya, sorry, uh, beralih ke dulu satuannya Newton meter atau MPa. Kita grid, misalkan materialnya steel, sini kita file-nya misalnya 250, tenselnya 420, misalnya dia bisa di pasaran yang kita pakai, kompresifnya nggak ada. Oke. Nah, terus kita, oke, sorry. Hmm, oh ya, ini dia belum. Tadi, sorry, ini skill. Oh, edit. Oh, sebentar, nggak mau klik ini.
Oke. Oke. Kita mau bikin material baru. A36 atau di caranya eh, teman-teman create ya di sini A36 itu untuk standar standar material untuk US, atau kalau konversi ke Jepang misalnya kita gunakan Jepang juga SS400. Oke, SS400. Sini kita definisikan yieldnya berapa, bisa 250, 420. Ini kita oke aja langsung. Kita anggap ini sama. Oke. Nah, dia sudah terdefinisikan material baru. Oke, nah sekarang kita coba bikin eh, mendefine material bikin profil taper ya. Lalu kita masuk ke properti, kita pilih dia prismatic. Nah, di sini kita pilih dia eh, taper I. Nah, ini kita mau buat dia taper ya. Lalu materialnya kita coba yang tadi A36. Nah, di sini kita contohnya misalkan dipnya dipnya itu adalah F1. Di sini ada notasinya F1 310 anggaplah. Terus thickness F2. F2 itu thickness web. Nah, kita bikin mungkin 13. Untuk F3 itu eh, yang belakang, dip yang paling belakang, papernya. Kita bikin misalkan 620, dua kali dari ini. Misalkan. Terus untuk F4, F4 itu lebar flanksnya. Kita bikin dia 300. F5-nya kita bikin 13. Sama F6-nya kita bikin dia 310 lagi. Misalkan. Untuk bottom flank F7-nya, F7 itu bottom flank kita bikin 13 aja dulu, 11 sama. Oke, kita coba F close. Sekarang kita eh, mau select geometri portal ini. Kita select. Kalau teman-teman mau lihat, memastikan benar apa enggaknya, view, di rendering. Nah, ini dia. Jadi taper yang terbesarnya, dip taper yang terbesarnya 620, terus dip yang kecilnya 310. Jadi sesuai ya bentuknya taper gini. Ini cara membuat profil taper. Biasanya digunakan di eh, gudang-gudang yang bentangannya panjang. Kita coba yang lain. Kita assign. Kita coba yang lain juga. Kita assign semua. Kita assign. Ini. Kita coba lihat. Nah, ini dia. Kita punya profil taper. Ini untuk kita membuat taper. Oke, selanjutnya kita close ini, kita save. Masuk materi yang ketiga. Oh ya, sebelumnya saya kasih waktu teman-teman untuk mencoba ya. Mencoba. Silakan teman-teman coba kurang lebih 2 menit aja untuk bikin model taper yang tadi. Yang seperti ini.
Oke. Ini yang seperti ini, paper, seperti paper. Silakan teman-teman coba. Jangan lupa nih diubah unitnya ke mili. Terus geometrinya, ini, oke, banyak ini. Nah, silakan teman-teman coba bikin model paper yang tadi filenya sudah saya share ke chat ya. Oke, chat, saya kasih waktu 2 menit aja. Chat, up, kasih waktu. Oke, oke, kita lanjut. Saya anggap teman-teman udah coba. Kita masuk ke, sekarang kita coba bikin bagaimana caranya bikin material, profil custom di Start Pro dengan menggunakan eh, ini ada geometri. Nah, kita menggunakan user table di sini. Jangan lupa satuannya. Kita buat dulu biar lebih mudah karena orang Indonesia biasanya menggunakan 1 mm. Dan oke, kita user table seperti yes di sini. Nah, kalau teman-teman mau bikin eh, profil custom, di sini Start Pro tuh menyediakan tampilannya tuh di user table ini. Saya ulangi lagi deh, user table. Kita pilih create, yes. Terus kita definisikan dia, kita mau misalkan mau bikin custom width flank kah, atau angle kah, atau mungkin eh, general kah, atau tube kah. Macam-macam di sini pilihannya. Kita pilih yang simple aja, width flanks. Kita pilih OK. Lalu kita set dulu namanya apa, new table. Sorry, kita add new property. Nah, di sini, mohon maaf, silakan. Nah, di sini kita kasih nama misalkan Kabim 600 kali 300, eh, webnya mungkin 13 dikali 16. Nah, ini kita mau coba definisikan. Nah, sini ada notasinya. Tinggal teman-teman input aja. Ingat, satuannya milimeter. Jadi kita coba 600. Hmm, flanksnya kita bikin dia 16 mili. WF-nya itu lebar flanksnya 300. TW-nya itu tebal webnya 13. Terus ininya eh, 16. Lalu web atasnya atau web bawahnya ngapain 300 juga. Oke, nah lalu kita calculate otomatis untuk uh, uh, Starport itu bisa membuat bisa langsung mengkalkulate inersi otomatis. Set. Nah, oke, jadilah seperti ini. Lalu kita pilih oke sini. Oke. Nah, jadi seperti ini. Oke, lalu kita close. Yes, add. Yes. Nah, sekarang kita mau define, kita masuk ke sini lagi. Nah, sini ada pilihannya. Kita select, kita add, lalu kita close lagi. Nah, dia muncul di sini. Nah, kita mau definisikan semuanya, misalkan set, kita assign. Nah, lalu kita coba lihat videonya. Nah, ini cara untuk kita membuat profil custom di Start Pro. Jadi teman-teman bisa coba sendiri. Oke, nah selanjutnya yang terakhir kita mau coba bikin. Oh,
tunggu. Saya suruh teman-teman untuk trial dulu ya. Silakan teman-teman trial untuk membuat eh, custom profil. Oke. Untuk filenya saya share sebentar, sudah saya share dulu di sini. Oke, saya share dulu. Silakan teman-teman bagi yang mau mencoba. Saya kasih waktu 2 menit. Jadi saya share kembali. Ini file yang terakhir di materi ini. Oke. Nah, kali ini jadi kita mau studi kasus bagaimana sih cara buat slave uh, hubungan antar nodal, membuat kekakuan antar nodal. Jadi kita punya geometri nih, kita punya geometri portal seperti ini. Nah, kadang-kadang yang uh, biasanya tuh kalau studi kasusnya tuh kayak misalkan kita bikin gedung, terus gedungnya itu bertingkat 3, sebelahnya itu uh, gedung bertingkat 2. Nah, ketika nanti ada defleksi, itu nanti apakah nanti gedung yang di tingkat 3 itu memberikan efek defleksi, uh, tan ibaratnya menyentuh lah ya, menyentuh si gedung nomor 2 itu. Jadi case-nya sederhana ini, case-nya cuma portal aja. Nah, kita bisa, kalau untuk mendefinisikan itu kita bisa pilih spesifikasi, terus kita pilih node. Oh, jangan lupa kita tampilkan dulu node-nya. Node Pro ini tampilkan biar lebih jelas. Nah, lalu juga node number-nya. Node number-nya tampilkan juga. Oke, kita pilih spesifikasi. Di sini node, add control. Nah, di sini ah, slave dia itu, sorry, add itu adanya itu biasanya itu kalau ini start yang baru itu sini, add master file. Kita membuat hubungan rigid ini. Sebentar ini tampilannya. Seperti ini. Wah, seperti ini dulu. Not, ya. Ini kalau dia di sebentar. Hmm,
Oke, sebentar tampilannya beda. Ini update-nya. Oke, tampilannya dia lupa ini tampilannya dia di konten. Itu ini saya lupa nih master slab di mana ya? Master slab di sini. Sudah. Oh, sorry. Sini. Kita ini kita pilih X note yang mau kita jadikan dia menerima gaya apa? Dia menerima translasi array Y itu kita pilih nomor 3. Kita add di sini. Nah, terus kita join itu baru kita load cursor ke sini. Oh, join kontrol ini sudah benar. Oke. Nih, mungkin untuk materi slide ini nanti ya, karena saya masih start pro-nya update, jadi tampilannya agak sedikit berubah. Nanti saya cari dulu mengenai tentang master slide ya. Mungkin besok saya jelaskan ke teman-teman. Ini agak membingungkan karena dia toolbar-nya ada yang hilang kalau yang baru ini. Oke, paling itu dulu dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf kalau ada kesalahan dan tadi juga ada beberapa di awal waktu ada sedikit kendala teknis. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan terkait dengan materi kali ini. Silakan, apapun itu. Oke, apakah ada pertanyaan? Ibra? Iya Pak, mungkin sedikit terakhir Pak. Kalau Oh, mau custom, misal mau buat profil Castella bisa nggak Pak? hmm. Nah, itu dia. Memang pertanyaan mengenai Castella ini tuh juga pasti ditanyakan ya, mau itu di software yang lain. Jadi kalau Castella itu ada beberapa pendapat itu tuh kita tidak mesti harus memodelkan model Castella. Jadi teman-teman kalau yang di sini nggak tahu Castella tuh yang model yang bentuknya itu kayak seperti honeycomb ya, ya kan? Nah, itu kita nggak bisa memodelkan Castella di sini. Tapi biasanya itu para praktisi itu dia mereduksi
eh, mereduksi sebentar mereduksi si inersianya si kastela itu. Jadi misalnya kastelanya ukuran misalkan ukuran ukuran kita ambil contoh, sekarang kita anggap aja kita punya kastela atau profil honeycomb, eh, misalkan anggaplah eh, 550 ya. Nah, jadi profil ini tuh kita reduksi, reduksi track property. Jadi biasanya tuh kalau praktis itu dia tidak bisa memodelkan model Castella, tapi dia inersianya yang dia reduksi. Jadi seolah-olah itu adalah inersia untuk profil Castella. Biasanya yang saya tahu itu teman-teman tuh biasanya tuh dia mereduksi untuk profil Castella. Misalkan dia menggunakan profil Habib 550 tadi, dia mereduksinya itu 0,7 biasanya. Jadi kayak seolah-olah itu model Castella. Jadi di Start Pro itu saya belum ketemu bagaimana cara memodelkan profil Castella. Tapi caranya biasanya itu kita hanya mereduksi si uh, inersia si profilnya. Begitu. Nah, bisa dia menggunakan reduksi 0,7 yang saya tahu. Nanti baru uh, setelah dia masukkan propertinya, kekerasan propertinya, lalu nanti si properti ini kita reduksi sebesar 0,7. Seperti itu. Jadi di Statpo belum bisa untuk memodalkan model Castella yang saya tahu. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Tadi Pak untuk maksudnya kalau kita buat member itu dia hubungannya antara as ke as ya Pak, nggak bisa di setting ya Pak. Ya, jadi emang software manapun itu pasti as ke as sih, hubungan antara member ke member lainnya. Nah, mau nggak mau kalau kita mau menyeting sesuai kondisi aktual, kita harus mengoffset si member itu di antaranya. Yang mau kita offset itu apakah member BIM-nya atau member kolomnya. Seperti cara tadi kita pilih yang eh, spesifikasi, kita pilih BIM. Nah, di sini yang kita bisa offset, kita offset. Jadi kita offset manual, baik itu member yang di awalnya start ataupun yang di end-nya. Ini yang kita mainkan. Jadi emang secara default sih as to as dia yang hubungan antar membernya. Namun kata teman-teman juga itu kebanyakan mau kita offset sekalipun sebenarnya pengaruhnya nggak signifikan. Justru teman-teman yang kebanyakan pakai di praktisi itu dia langsung center line-nya aja. Jadi hubungan antara kolom dengan beam-nya itu dia center line aja. Jarang dia menggunakan kondisi-kondisi si member ini di offset seperti itu. Dan kalaupun di offset momennya pun nggak begitu besar, signifikan banget, nggak begitu besar. Jadi nggak kecil lah itunya eh, selisihnya dengan as to as gitu. Biasanya sih kalau offset ini hanya digunakan untuk mungkin kebanyakan tuh untuk 3D view aja ya, eh, untuk tampilan saja ya. Tapi kalau untuk secara hasilnya itu nggak jauh berbeda antar eh, model yang hubungannya center line to center line dengan model yang dimodelkan dengan menggunakan perintah offset seperti itu. Iya Pak, soalnya kalau setahu saya kalau di SAP bisa diatur Pak, kayak kalau kita mau ambil center line Mhm. atau parameter luar atau parameter dalam, kayak kayak Revit gitu Pak. Ya, dia ada.
midpoint kan, Iya, eh, iya, Pak. ya kan, midpoint, top point ataupun bottom point ya. Iya, bottom point, Pak. Iya, Pak. Nah, kalau di sini kita settingannya di sini, Bra, di not itu, sorry, di BIM ini kita misalkan dia kita punya BIM ukuran 300 kali 300, berarti kita offsetnya biar dia centerline, berarti di sini arahnya tuh minus 0,15 startnya. Nah, yang N ini juga sama mau nggak mau kita juga definisikan juga. Ini uniknya Start Pro itu seperti itu. Jadi kita manual untuk mendefine itu. Dia nggak bisa kayak 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 sub ataupun kayak etaps ya. Ya, jadi kita define manual. Memang agak sedikit ribet sih seperti itu. Kalau di Start Pro kan tinggal kita pilih assign, select apa tuh membernya, elemen member. Nanti ada pilihan kan di situ assign to apa tuh saya lupa namanya itu apa ya. Ya, begitulah kurang lebih berat. Kalau di Start Pro kita harus define manual. Oke, ada lagi pertanyaan? Apakah sudah cukup? Halo. Mungkin nanti kalau masih ada pertanyaan yang belum eh, terjawab, nanti bisa ini aja ya, bisa chat saya ke nomor WA atau ke grup. Jadi emang intinya Ibra kalau mengenai yang tadi itu kan kalau di software lain tuh nama ada istilahnya mah insertion point ya. Itu yang dia mendefinisikan si posisi si member. Tapi kalau di Start Pro kita definisikan secara manual kayak gitu dengan menggunakan perintah offset tadi. Oke, kalau nggak ada lagi pertanyaan, eh, saya cukupkan sampai di sini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Nanti kita lanjut ke hari berikutnya. Besok pembahasannya mengenai pembebanan. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.